Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Kifah Aha Putra MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Di sini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Qawaidul Al-Khamsah. Sebelum kami lanjut kepada materi, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, anggota dari kelompok 8 yaitu Mas Rida Aciri dengan nomor NIM 210606031100007 dan Windy Wahyuning Putri dengan nomor NIM 2106031100013. Pada presentasi kali ini, materi yang akan kami sampaikan, yang akan kami bahas, yang pertama yaitu latar belakang dari pembahasan kami pengertian Al-Qawaid Al-Khamsah. Yang kedua yaitu pengertian Al-Qawaid Al-Khamsah. Yang ketiga yaitu macam-macam kaidah pada Qawaid Al-Khamsah. Dalam Qawaid Al-Khamsah terdapat 5 kaidah. Kaidah yang pertama yaitu kaidah yang bergantung dengan niat. Kaidah yang kedua yaitu kaidah yang berhubungan dengan keyakinan. Kaidah yang ketiga yaitu kaidah yang berhubungan dengan kondisi sukar. Yang keempat yaitu kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Dan kaidah yang kelima yaitu kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Kaidah-kaidah fikih dapat menjembatani seorang faqih untuk mengetahui benang merah dalam memutuskan serta menganalisa bermacam permasalahan dalam luasnya ilmu fikih. Hal ini adalah titik temu dari berbagai masalah fikih tersebut, seperti contoh masalah ekonomi, sosial, politik, maupun kebudayaan. Selain itu, dapat menjadikan seorang faqih lebih arif dan bijak di dalam menerapkan fikih pada waktu dan tempat yang berbeda saat memberikan interpretasi dalam suatu kasus yang sama. Namun, tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi serta adat kebiasaan yang terjadi. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian Qawaid Al-Khamsah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rida Akhiri. Baik, terima kasih Windy. Di sini saya akan menjelaskan, yakni pengertian dari Qawaid Al-Khamsah. Pengertian Qawaid Al-Khamsah, yakni secara etimologi kata kaidah, yakni jamaknya adalah qawaid, yang berarti asas, landasan, dasar atau fondasi, baik bersifat konkret, materi, ataupun indrawi, maupun yang bersifat abstrak, non-materi, dan non-indrawi seperti usuluddin, atau yang disebut sebagai dasar agama. Sedangkan Al-Khamsah yang berarti 5, yakni Qawaid Al-Khamsah disebut sebagai 5 pokok kaidah dasar. Qawaid Al-Khamsah disebut sebagai kaidah asasi, yaitu kaidah usul yang merupakan kaidah pokok dari kaidah fiqhiyah yang dibuat oleh para ulama
berpangkal, dan menginduk yang terdiri dari 5 kaidah asasiyah. Kemudian qawaid al-khamsah ini bersandarkan langsung pada dalil nas, yakni baik dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun ijma'. 5 kaidah qawaid al-khamsah. Untuk kaidah yang pertama, yakni kaidah yang bergantung kepada niat. Pada teks kaidah di sini, yakni adalah al-muru bil maqsud, yakni segala sesuatu atau segala perkara bergantung kepada niatnya. Dan kemudian dilanjutkan pada nasnya, nas kaidah, yakni yang terdapat pada Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ini bismillahirrahmanirrahim. La yuwahidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yuwahidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kemudian dilanjutkan pada nas al-hadis, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri. Yang artinya sesungguhnya segala amal bergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam mazhab Syafi'i, kaidah pertama ini yang berarti niat. Nah, niat ini diartikan dengan maksud dengan menjalankan sesuatu disertai dengan perwujudan. Yang satu dengan pelaksanaannya. Jadi perwujudan ini tuh juga dilaksanakan. Nah, adapun dalam mazhab Hambali menjelaskan juga bahwa niat itu bertempat di dalam hati. Karena niat adalah merupakan sebuah perwujudan dari maksud, dan tempat dari maksud tersebut adalah di dalam hati. Contoh pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari yakni adalah di dalam sholat. Nah, dalam sholat, niat itu dimaksudkan di dalam hati dan wajib untuk berniat yang disertai dengan takbiratul ihram. Sehingga sholat tersebut akan dianggap menjadi sah karena telah melakukan iktikad, yakni mendahulukan sebuah niat daripada perbuatan. Nah, niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram ini pada sholat, nah itu tuh dilakukan agar terdapat adanya suatu keikhlasan niat yang menyertai kita di dalam sebuah ibadah. Kemudian, pentingnya sebuah niat adalah dapat menentukan tingkat kualitas perlakuan atau perbuatan seseorang. Apakah seseorang tersebut melakukan perbuatan karena Allah atau hanya kebiasaan, atau hanya kebiasaan saja. Nah, apabila dia melakukan sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu yang baik, diniatkan ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan apabila dia melakukan suatu ibadah, tetapi dengan maksud lain, dan sifatnya adalah buruk, dan mengharapkan sesuatu yang lain juga, maka dia akan gagal juga dapat untuk mendapatkan sebuah pahala dari Allah tersebut. Kemudian kita lanjut pada kaidah kedua. Nah, kaidah yang berhubungan dengan keyakinan. Di sini dituliskan bahwa al-yakinu la yazalu bisyak, yang artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Perlu diketahui bahwa al-yakinu adalah yakin, yakni berdasarkan pemikiran yang dalam ataupun berdasarkan dalil. Sedangkan makna dari bisyak yaitu adalah sebuah keraguan, yakni di mana sesuatu yang keadaannya belum pasti antara ada atau tidaknya suatu kemungkinan dan
otomatis kita juga sulit untuk memastikan mana yang lebih kuat dari salah satu antara dua kemungkinan tersebut. Kemudian dilanjutkan pada nasnya, yaitu Al-Quran, yang disebutkan pada Quran surat Yunus ayat 36, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'ul aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun, yang artinya, dan kebanyakan dari mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian pada al-hadis, di sini pada nas al-hadis disebutkan, yaitu yang berbunyi idza wajada ahadukum fi badanihi syai'an wa askala alaihi ahraja minhu syai'un amla fala yahrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan au yajida riha, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu, yaitu berupa kentut ataukah belum, maka dia jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau. Hadis riwayat Muslim. Dalam kaidah kedua ini membahas tentang hal-hal yang berhubungan antara keyakinan dan keraguan. Dalam hadis tadi itu dimisalkan apabila tatkala seseorang tersebut telah yakin bersuci dari hadas, kemudian dia merasa ragu apakah dia batal atau tidaknya sebuah wudunya, maka dia masih tetap dalam keadaan suci. Namun untuk kehati-hatian atau yang disebut sebagai ihtiyat, maka yang lebih baik dan utama dia harus memperbarui wudhu tersebut. Karena dalam keadaan berwudhu inilah yang semulanya sudah menjadi keyakinan, al-yakin, yang kemudian barulah timbul suatu keraguan yang disebut sebagai asyak. Seperti yang dijelaskan pada hadis tadi, keyakinan yang ada tersebut itu tidak dapat dihapus dengan suatu adanya keraguan. Kemudian kita lanjut ke kaidah ketiga, yakni kaidah yang berhubungan dengan kondisi sukar ataupun sulit. Dalam hadis ini disebutkan, yakni al-masyaqqatu tajlibut tasyir, yang artinya adanya kesulitan akan membawa datangnya kemudahan. Disebutkan pada Nash Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 26, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian dilanjutkan pada Nash al-Hadis yang berbunyi innad dina yusrun walan yusaddad dina ahadun illa ghalabah, yang artinya sesungguhnya agama itu mudah, tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 38. Nah, ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan bagi umat manusia. Semua hukum yang ada di dalam ajaran Islam itu tidak melampaui ambang batas kemampuan manusia yang sifatnya lemah. Nah, dalam hal ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, Islam itu memperbolehkan untuk menghilangkan kesukaran dari umatnya. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk meninggalkan suatu keadaan yang membahayakan diri dan menempuh jalan yang lebih mudah dan ringan.
Yang ketiga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengkhawatirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umatnya. Di sini dijelaskan bahwa al-musyaqqah secara etimologi adalah at-ta'ab yang berarti kelelahan, kepayahan, dan kesulitan atau kesukaran. Seperti yang telah disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 7, sedangkan at-tasyir secara etimologis berarti kemudahan. Nah, adapun makna dari al-musyaqqah tajlibu at-tasyir yaitu kesukaran atau kesulitan yang melewati kebiasaan yang keluar dari batas kemampuan manusia. Dalam hukum Islam, hukum dibagi menjadi dua bagian, yakni hukum azimah dan hukum ruksyah. Hukum azimah merupakan hukum yang berlaku secara umum kepada semua mukallaf tanpa adanya kesulitan. Sedangkan hukum ruksyah merupakan hukum tentang keringanan yang dilakukan oleh adanya kesukaran. Nah, pada sebab-sebab ini, ruksyah, yakni yang pertama adalah berpergian atau yang disebut asyafar. Nah, seseorang yang sedang dalam berpergian itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, kemudian dapat juga untuk mengqashar sholat, kemudian menjamak sholat, dan diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat, dan juga diperbolehkan untuk bertayamum. Ini bergantung sesuai keadaan dan kondisi. Kemudian yang kedua yakni adalah dalam keadaan sakit atau al-marad, yaitu orang yang sedang sakit itu tidak dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian sama juga diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian diperbolehkan untuk memakan makanan yang sifatnya haram yang digunakan sebagai obat. Namun ini juga ada batasannya juga, bergantung sesuai keadaan. Kemudian yang ketiga yakni adalah al-ikrah atau paksaan, di mana orang yang dalam terpaksa ini boleh merusak hak milik orang lain, kemudian memakan bangkai atau meminum minuman keras, kemudian mengucapkan perkataan yang mengandung atau membawa kekufuran, dan dengan catatan di dalam hatinya masih tetap beriman. Dan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 106. Kemudian yakni adalah lupa. Orang lupa juga sama, tidak diperbolehkan untuk tidak. Seseorang yang makan ketika sedang berpuasa, nah itu diperbolehkan karena kita pada saat itu adalah dalam keadaan lupa dan puasanya dianggap sah. Kemudian yang selanjutnya ya ini adalah kesulitan umum yang disebut sebagai umum al-balwa, yakni umpamanya kesulitan bagi seseorang yang berjalan di jalan umum untuk menghindari percikan air yang bercampur najis pada musim hujan akibat banyaknya kendaraan yang lewat atau karena banyaknya orang yang berlalu lalang. Kemudian naqs yaitu sifat kurang atau lemah, yakni ketidakmampuan dan dia dipandang tidak cakap dalam bertindak dan dia dibebaskan sama sekali dalam beban hukum seperti anak kecil ataupun orang gila. Kemudian yang terakhir adalah al-jahl, yaitu kebodohan. Kebodohan atau yang disebut biasanya sebagai ketidaktahuan. Ketidaktahuan seseorang, misalnya seseorang tersebut adalah sedang sholat. Yang sholat terlanjur mengeluarkan ucapan yang bukan ucapannya sholat. Nah, itu sholatnya tidak batal. Jadi ketidaktahuan tersebut itu diperbolehkan. Nah, adapun di sini keringanan tersebut itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah keringanan yang bentuknya pengguguran. Nah, seumpamanya karena adanya
uzur syar'i. Nah, maka seseorang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, kemudian menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Kemudian keringanan yang bentuknya pengurangan, yakni diumpamakan ketika seseorang dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan, dan ini seseorang diperbolehkan mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah keringanan yang bentuknya, mohon maaf, ini adalah penggantian, yang bentuknya penggantian. Yakni ketika seseorang yang sakit kemudian tidak memperoleh air untuk berwudu atau mandi, maka wudu tersebut bisa diganti dengan menggunakan tayamum. Kemudian yang keempat yakni keringanan yang bentuknya mendahulukan sesuatu sebelum datang waktunya. Nah, mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya ini diumpamakan seperti kita menjamak sholat qashar dan sholat duhur yang dilaksanakan pada waktu duhur, yakni pada waktu yang awal. Kemudian menjamak sholat maghrib dan isya ketika waktu maghrib. Kemudian yang kelima yakni keringanan yang bentuknya mengakhirkan sesuatu setelah datang waktunya. Nah, ini kebalikannya dari tadi, yakni misal kita ingin sholat duhur, dalam perjalanan kita ingin sholat duhur dan sholat asar. Nah, ini sholat ini dilakukan di akhir, di sholat asar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu keringanan yang berupa pemberian kemurahan, yakni karena untuk berobat atau dalam keadaan terpaksa, maka seseorang diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram atau najis, ya. Kemudian yang terakhir yakni keringanan yang berupa perubahan, yakni diumpamakan apabila seseorang tersebut karena merasa takut apabila terkena suatu ancaman, maka seseorang boleh melakukan sholat tanpa menghadap kiblat. Untuk penjelasan materi kaidah keempat yang berkenaan dengan kondisi yang membahayakan akan disampaikan oleh teman saya, yakni Windy Wahyuning Putri. Untuk Windy dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Rida Aciri yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi kaidah keempat, yaitu kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Teks dari kaidah keempat yaitu al-dororu yuzalu, yang memiliki arti kemudorotan. Dalam kaidah ini akan membahas kemudorotan. Mudorot secara etimologi berasal dari kalimat al-doror, yang memiliki arti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-doror merupakan membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-diror adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, doror merupakan kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia. Dan jika tidak dilakukan, maka mendatangkan kerusakan. Kondisi seperti ini maka memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti contoh meminum arak dalam keadaan dahaga dan ketidakadaan air. Nas kaidah pada kaidah keempat diambil dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ard, yang memiliki arti dan jangan kamu sekalian membuat kerusakan di bumi. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan nas dari Al-Hadis yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dororo wala diroro, yang memiliki arti tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Next.
Next. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan isinya dengan segala kelengkapannya yang ditunjukkan kepada manusia agar dimanfaatkan dengan semestinya untuk kesejahteraan mereka. Maka manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah kelima. Kaidah kelima berbunyi kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Bunyi kaidahnya yaitu al-adatu muhakkamatu, yang memiliki arti adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Dan nas kaidahnya dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim wa asiru hunna bil ma'ruf, yang memiliki arti dan panggillah mereka istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf atau cara yang baik. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dan dalam Al-Hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma'ro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Yang memiliki arti apa yang dipandang baik oleh orang muslim maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Next. Dalam Kamus Lisan Arabi disebutkan bahwa ad-daidan dan ad-dabu memiliki arti karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan secara kontinu. Diartikan demikian karena pelakunya membiasakan hal tersebut. Dalam Kamus Mufradat Al-Raghib Al-Asfahani disebutkan bahwa makna al-awud yaitu kembali terhadap sesuatu setelah berpaling darinya karena zat perkataan dan keinginan. Next. Melalui hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan hal-hal yang ma'ruf. Sedangkan ma'ruf sendiri memiliki makna kebaikan yang dikerjakan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Next. Dari penjelasan presentasi kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa alasannya Qawaid al-Khamsah merupakan kaidah pokok dari kaidah fikih yang dibuat oleh para ulama yang berpangkal dan menginduk yang terdiri dari 5 kaidah asasiyah yang berdasarkan langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun Ijma. Dan Al-Qawaid al-Khamsah terdiri dari 5 kaidah, yaitu kaidah yang bergantung dengan niat, kaidah yang berhubungan dengan keyakinan, kaidah yang berhubungan dengan kondisi sukar, kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan, dan kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.